Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi seringkali melibatkan tradisi seperti pawai obor, pembacaan barzanji, dan makan bersama atau kenduri. Bagaimana ini dilihat dari perspektif sahih? Faktor-faktor apa yang menjadikannya diterima atau ditolak dalam syariat, dan bagaimana relevansinya dengan peneladanan akhlak Nabi Kiai Sinni? Pertanyaan yang bagus. Dalam usul fikih, urf berarti kebiasaan atau tradisi yang hidup di tengah masyarakat dan diterima secara umum. Adapun urf sahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, mengandung nilai kebaikan atau maslahah, serta tidak meniadakan kewajiban agama atau menambah rukun ibadah tanpa dasar dalil. Dikaitkan dengan pawar obor, khususnya anak-anak dan remaja yang berjalan keliling membawa obor sambil bersolawat untuk menandai malam maulid. Dari aspek kebolehan, tidak termasuk ibadah mahdhoh atau ritual yang harus ada dalil khusus, tetapi bagian dari urf ijtimai atau tradisi sosial yang bertujuan menumbuhkan semangat cinta Rasul. Selama tidak ada unsur bahaya atau mudarat dan tidak bercampur dengan hal yang diharamkan seperti ikhtilat, nyanyian maksiat, atau mubazir, maka termasuk urf sahih. Dari aspek maslahah, mendidik generasi muda mencintai Nabi dan menumbuhkan ukhuwah, menjadi simbol kegembiraan atau syiar yang sesuai dengan prinsip ta'zim an-nabi, yaitu penganggungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana batasan syar'inya? Jadi pawai obor ini tidak diyakini sebagai ibadah yang berpahala khusus, yaitu ghairu ta'abbud, dan harus dihindari jika menimbulkan bahaya, pemborosan, atau gangguan publik. Jadi urf sahih dapat diterima bila pawar obor dilakukan dengan niat syiar dan menjaga adab. Membaca teks Al-Barzanji atau Simtud Doror yang berisi pujian dan riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dianalisis dari urf sahih, maka dari aspek kebolehan, termasuk urf din, yaitu kebiasaan keagamaan yang bersumber dari cinta kepada Nabi dan mengenal sirah beliau. Lalu isi teks Al-Barzanji itu memuat doa, sholawat, dan kisah kelahiran Nabi. Semua dibenarkan syariat. Dari aspek maslahah, dapat menghidupkan nilai mahabbah Rasul dan memperkuat akidah umat. Kemudian menjadi media dakwah dan pendidikan akhlak. Batasan syar'i pembacaan teks Al-Barzanji dan Simtud Doror, yaitu tidak boleh disertai keyakinan bahwa pembacaan tersebut wajib atau menggantikan ibadah yang telah ditetapkan. Isi teks harus dijaga dari ghulu atau berlebihan dalam memuji Nabi sampai sederajat dengan Allah. Jadi membaca teks Al-Barzanji atau Simtud Doror yang berisi pujian dan riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk urf sahih din, karena sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menanamkan cinta dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenduri atau makan bersama pada acara maulid yang kadang kita sebut dengan berkat, tumpengan, atau selamatan, dapat dijelaskan. Yang pertama, aspek kebolehan. Makan bersama merupakan urf ijtimai yang memperkuat silaturahim dan kebersamaan umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan memberi makan, yaitu it'amu at-ta'am, sebagai amal soleh. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dari aspek nilai maslahah, kenduri atau makan bersama mengandung unsur syukur dan persaudaraan.
lalu menghilangkan jarak sosial antara kaya dan miskin. Kemudian yang penting juga batasan syar'i dari kenduri dan makan bersama pada acara maulid, yaitu tidak boleh diiringi keyakinan bahwa kenduri merupakan bagian ibadah khusus maulid. Lalu tidak boleh boros atau riya. Lalu makanan harus dari sumber halal dan cara penyajiannya sesuai dengan adab Islam. Jadi kenduri atau makan bersama pada kegiatan maulid itu termasuk urf sahih ijtimai, yaitu tradisi sosial yang dibenarkan selama menjaga adab dan niat syukur. Hubungan antara peringatan maulid dengan peneladanan akhlak Nabi Muhammad SAW yang biasanya dilakukan dengan tradisi pawai obor, pembacaan barzanji, dan kenduri atau makan-makan bersama adalah fungsi sebagai sarana untuk meneladani akhlak Nabi sepanjang dijalankan dengan batas syar'i. Di antaranya cinta dan penghormatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salawat dan sirah, kebersamaan dan kasih sayang sosial, yaitu melalui makan bersama dan tolong-menolong, dan rasa kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk syukur atas rahmat Allah. Jadi, tradisi maulid di Indonesia tidak semata ritual budaya, tetapi juga ekspresi moral spiritual yang mendukung maqasid syariah, memelihara agama, akhlak, dan persaudaraan umat. Terima kasih, jazakumullah khairan penjelasan Kiai Sinni.